Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dalam pembacaan kita saat ini mau menyatakan kesaksian hidupnya ketika dia merasakan kasih yang sungguh dari Tuhan Yesus. Dikatakan sungguh-sungguh artinya hal ini sangat penting. Yesus berulang kali menyampaikan kepada murid-murid dan pengikutnya untuk saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, kasih yang sungguh-sungguh tentunya ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain secara ikhlas dan tanpa mengharapkan sesuatu dari kebaikan yang kita lakukan. Kasih yang sungguh-sungguh adalah ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain itu benar-benar karena ketulusan kita, karena ada dorongan dari dalam hati kita untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Saudaraku, kasih dengan tujuan mengharapkan imbalan itu adalah kasih yang palsu. Jika kita berbuat baik dengan maksud tertentu, maka itu adalah sebuah kemunafikan bagi Tuhan. Kasih seperti itu tidak mendatangkan berkat, melainkan dosa. Zaman sekarang banyak orang yang kelihatan baik jika ada tujuan. Ketika melakukan kebaikan, kelihatan seperti seorang malaikat yang turun dari langit. Tapi ternyata di balik sikap baiknya itu ada tujuan tertentu. Ada yang mempublikasikan perbuatan baiknya untuk pencitraan, agar orang banyak melihat bahwa dia itu orang yang baik. Bahkan ada juga yang melakukan kebaikan agar orang lain dipaksa untuk berhutang budi kepadanya. Kasih seperti ini adalah kasih yang pura-pura. Roma 12 ayat 9 berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Janganlah menjadikan kebaikan sebagai modus untuk kita melakukan kejahatan atau sebagai modus untuk kita mencari keuntungan kepada orang lain. Biarlah kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain tidak akan menimbulkan ketakutan bagi mereka. Karena Yohanes 4 ayat 18-19 berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana kasih yang sungguh-sungguh? Kasih yang sungguh-sungguh tentunya kasih yang telah Kristus tunjukkan bagi kita. Kasih yang tanpa syarat, karena Kristus mengasihi semua orang. Dia rela menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain. Nah, kasih seperti inilah yang kita harus tunjukkan kepada orang lain. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
Marilah kita perkenalkan kasih Tuhan kepada orang lain. Mazmur 89 ayat 2 berkata, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun." Saudaraku, salah satu cara kita untuk melayani Tuhan adalah dengan kita mengasihi sesama kita, menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain, agar orang lain dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan tentunya kita sebagai pelaku-pelaku kebaikan, kita harus juga menyempurnakan diri kita, menjauhkan diri kita dari dosa, agar ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, mereka juga akan melihat ketulusan hati kita, dan mereka akan mendoakan kita agar supaya kita diberkati. Inilah mengapa dalam pembacaan kita saat ini juga mengatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Tapi bukan berarti kasih menutupi kesalahan kita karena dosa, melainkan kasih membuat mata kita tidak fokus kepada dosa atau kekurangan dan kesalahan seseorang, melainkan kepada kebaikan dari orang tersebut. Namun kita juga harus mengingat bahwa seseorang tidak akan baik jika penyakitnya tidak disembuhkan. Itulah sebabnya dosanya tetap harus ditegur. Firman Tuhan tetap perlu disampaikan untuk membawa orang tersebut sampai pada kebaikan yang sesungguhnya. Marilah kita terus meminta tuntunan dari Roh Kudus untuk selalu memberikan kita hikmat untuk menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Jadi saudaraku, pesan renungan kita saat ini, marilah kita tunjukkan kasih kita kepada sesama kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, dan dengan segenap hati. Biarlah kasih yang kita tunjukkan dapat berbuah kedamaian, sukacita, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan lewat kasih dan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Lakukanlah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa mengharapkan imbalan, karena itulah kasih yang sesungguhnya. Ingatlah saudara-saudara, sebesar apapun kasih dan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, segeralah kita lupakan. Tetapi sekecil apapun kebaikan dan kasih yang orang lain berikan bagi kita, janganlah pernah kita lupakan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang pengasih dan penyayang, Bapa kami yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ketika di saat ini Engkau sudah memberikan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan saat ini menjadi terang dalam kehidupan kami, menjadi pengingat bagi kami bagaimana kami harus hidup dengan penuh kasih sebagai perintah Tuhan dalam kehidupan kami yang wajib kami lakukan. Biarlah ya Tuhan, kami selalu menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh kepada sesama kami. Kami memberikan kasih yang tanpa syarat bagi sesama kami, dan biarlah kebaikan yang kami berikan kepada sesama kami akan menimbulkan damai sejahtera dan sukacita. Kami yakin Tuhan sudah memberikan kami roh yang besar, roh yang kuat dalam hidup kami, agar kami mampu menjalankan kehidupan kami ini dengan penuh kasih, damai, dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami tidak pernah akan takut dan khawatir
ketika kami berbagi dengan sesama kami. Kami tidak akan pernah takut kekurangan. Kami tidak akan pernah takut akan jatuh miskin, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memberikan kami sesuai dengan kebutuhan hidup kami. Kami yakin Tuhan akan selalu menyertai, memberkati kami, ketika juga kami mampu untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Mungkin di antara kami saat ini yang mendengarkan renungan ini, ada yang masih mengeraskan hati untuk menunjukkan kasih kepada sesama, untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Tuhan, biarlah Engkau menyentuh hati kami, lembutkan hati kami, untuk kami dapat membantu orang lain, menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh kepada orang lain. Karena apa yang kami harapkan untuk orang lain lakukan bagi kami, itu juga yang kami harus lakukan kepada orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah terus kehidupan kami. Bagi orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan tertekan, sedang dalam keadaan susah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari Tuhan melihat kehidupan mereka semua Bapa. Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, dan Tuhan pun selalu mengetuk hati kami untuk selalu berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan video ini untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.